Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara melihat ataupun mengetahui jalur USB tipe C, baik itu Fabus ataupun PCC, line data ataupun power line, kemudian ground. Jadi bagaimana untuk mengetahuinya? Apabila kita contoh seperti ini, kita mau mengganti, seandainya kita mau mengganti USB tipe C dengan USB micro, jadi kita harus mengetahui dari mana letak pin-pinnya di PCB charger USB yang terpasang, seperti untuk handphone yang menggunakan USB tipe C seperti Xiaomi Redmi Mi A1 seperti itu. Kemudian untuk Samsung S8 Plus yang tipe terbaru ya. Kemudian tipe Samsung tipe Xiaomi, banyak tipe Xiaomi yang sudah menggunakan tipe USB tipe C, dimana untuk tipe C ini biasanya untuk charger sudah bisa menampung bisa 100 ampere, 2 ampere, kemudian 100 watt. Kemudian untuk transfer data biasanya cepat untuk tipe C seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau seandainya kerusakan, kita tidak ada stok untuk USB charge-nya, kemudian kita mau ganti ke tipe micro seperti ini. Jadi misalnya ini tipe C, tipe C ini untuk Samsung Clone S8 Plus Clone. Kemudian kita mau ganti ke USB micro biasa. Nah, di sini kita harus mengetahui di mana letak min plusnya, ground ataupun kabel merah, kabel hitam, kabel biasanya kabel putih ataupun kabel hijau di kabel USB. Kabel USB ini terdapat 4 kabel biasanya, kabel hitam, kabel merah, putih, sama hijau seperti biasanya umum. Itu biasanya kalau untuk kabel, kalau dia merah itu biasa Fibus untuk power line atau untuk cas plusnya. Kemudian di min putih, biasanya kabel putih ini berdekatan dengan jalur Fibus, itu untuk USB 2.0 data line seperti itu untuk kabel data. Kemudian di plusnya adalah hijau, biasanya kabel hijau. Kemudian 4 adalah no connection ataupun sensor biasanya. Kemudian 5 adalah ground hitam. Nah, untuk 4 ini biasanya untuk kabel OTG bisa dibikin ini terhadap 4 dengan 5 ini dihubungkan 4 dengan 5 dihubungkan gitu, jadi untuk kabel OTG seperti itu. Nah, di sini kan kabelnya kita bisa jelaskan. Nah, ini di sini ini kita bikin segitiga ini segitiga, kita gambar segitiga, kemudian kita balik seperti ini. Apabila kita balik seperti ini, kita bisa melihat di sini adalah 5 ini ground paling kiri, paling kanan. Kemudian 4 ini no connection ataupun kemudian 3 nih biasanya kabel hijau ataupun D+. Kemudian di sini 2 adalah D-, kemudian 1 adalah Fibus atau PCC untuk cas power line-nya. Itu untuk kabel mikro. Kemudian ini kabel mikronya ini sudah kita terangkan tadi. Ini adalah paling ujung adalah ground. Kemudian nomor 2 adalah bagian sini, setelah nomor ground sini ada no connection. Kemudian yang lanjut ke 3-nya tadi adalah D+. Kemudian yang nomor 2-nya adalah putih kalau dari kanan. Kemudian yang nomor 1 ada bebas seperti itu. Ngitungnya 1 dari sebelah kiri, 1 ngitungnya dari sebelah kiri seperti itu. Ini untuk kabel mikro.
Kemudian bagaimana untuk mengetahui kalau kabel di konektor USB tipe C. Nah, untuk kabel USB tipe C kita bisa melihat kalau untuk seperti ini. Biasanya kita ambil paling ujung adalah untuk kabel ground, baik kiri atau baik kanan ataupun kiri, sama untuk ground. Kemudian untuk yang bebas ataupun power line-nya adalah di nomor 7. Baik, ngitungnya nomor 7 dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 dengan 8 dia bergandeng, baik sebelah kiri kanannya juga 7 1 2 3 4 5 6 7 bergandeng juga atas bawah. Ini sehingga kita bisa melihat kalau untuk yang seperti S8 ini kita bisa melihat ada N. Nah, ini adalah jalur bebasnya ataupun jalur kabel merahnya baterai untuk mengecas seperti itu. Nah, bagaimana untuk kabel data? Kabel data adalah di bagian tengah. Misalnya kita bisa melihat di bagian tengah ini di nomor tadi untuk 67 adalah untuk kabel data. 1 2 3 4 5 6 7 untuk kabel data. D min adalah 6, D plus adalah 7. Atas bawah nih sama. Untuk kabel bebas itu biasanya nomor 4, 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya kita kesusahan untuk mencari jalurnya, kalau untuk menghidupkan datanya bisa kita ukur menggunakan multitester jalurnya dengan menggunakan kabel. Jadi nanti kita ukur menggunakan multitester dan kabel. Nanti kita ukur mengetahui untuk data plus, D plus, D negatif, bebas sama ground. Nanti kita bisa ukur, nanti kita praktekkan. Nah, biasanya kalau untuk menggunakan perubahan dari USB tipe C ke mikro, biasanya kita gunakan hanya min plus saja untuk mengecas saja. Sedangkan untuk data biasanya untuk jarang kita gunakan. Tapi kalau misalnya data harus kita hidupkan, kita harus ukur, kita cek jalurnya, baik di data min ataupun data plusnya kita harus cek terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini untuk W nya untuk data tadi. Untuk USB nya kalau dicolokkan colokan yang paling ujung kabel di USB ini tak penampakan gambarnya seperti ini. Ground adalah paling kiri sekali, kemudian D plus di data plus dan data negatif dia nomor di 67 seperti itu. Nah, untuk bebasnya biasanya nomor 4. Ini nomor 4. Nanti kita ini gambarnya ngitungnya dari A1 paling ujung kiri sama ujung kanan adalah ground seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mengecek untuk mengecek jalurnya? Misalnya kita ini seandainya kita hidupkan, ini kita colokkan, seandainya kita beli USB nya saja. Untuk mengetahuinya kita colokkan seperti ini. Ini kita colokkan, kemudian kita siapkan multitester di posisi X1 ataupun X10 seperti itu. Ini kita tes dulu. Kemudian kita cari ground terlebih dahulu. Terserah untuk ground, satu di kabel di ground seperti itu. Kemudian kita cari ground, sebelah mana groundnya di multitester yang bergerak. Nah, berarti yang ground adalah ini adalah ground. Dan kita tandai ini ada ground, ini plus dan ini plus, kita tandai plus. Nah, jadi kita cari ini ground, plus kita tandai saja sini plus. Nah, ini tadi apa tadi, kita ulang lagi, kita tes lagi ke body ini. Nah, ini ground berarti. Jadi plus sebelah sini kita tandai sini plus, ini adalah negatif. Nah, untuk mencari positif kita konekkan di sini positif.
pin sini positif, di sini positif kita bikin. Ini kita cari di bagian sini, di mana yang bagian positifnya. Kabelnya sudah bisa. Kita cari plusnya, di mana plusnya untuk pibasnya kita ukur. Nah, ini jarum multitester bergerak baik di sebelah sananya ini. Nah, ini adalah plusnya. Nah, ini ada melingkar kabel di sini. Itu jadi bisa untuk mengukur plusnya berarti di sini. Ini posisi USB yang bagus. Jadi kalau misalnya ada beli USB tipe C yang harus kita ganti seperti ini kabel mikro, nanti bisa kita tuturakan sama, karena ini kita untuk yang USB tipe C only, jadi tidak ada, yang kita cara pengukuran saja. Nah, untuk mengetahui kabel di plus ataupun di data plus, data negatif, nanti kita bisa ukur. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini positif tadi, penampakannya seperti ini. Ini kita tandain tadi positifnya di sebelah sini. Ini adalah positifnya, ini negatif. Ini positif sudah kita tandai. Nah, ini di sebelah kiri adalah positif. Nah, ini PCC ataupun bebas plus seperti itu. Ini negatif. Nah, ini di USB 3,0 di bagian bawahnya. Jadi bisa kita melihat di sini adalah kabel plus PCC, kemudian nomor 2 adalah D plus, D negatif, kemudian nomor 3 adalah D plus. Yang berdekatan dengan ground adalah D plus, ini ground. Jadi kita satu-satu untuk mengeceknya seperti itu. Saya untuk cari mengecek D negatif seperti itu. Data negatif kita cari di data negatif, kita hubungkan. Nah, ini harus dua-dua yang megangnya, karena ini tidak bisa ada pegang satu di sini, ataupun kita gunakan bekas charger seperti itu. Nah, bisa gunakan untuk yang ceweknya kita masukkan seperti ini. Nah, sehingga kita bisa melihat untuk menusuknya. Ini kita gunakan bekas charger yang bagian ceweknya. Nah, kita tempelkan seperti ini, sehingga kita bisa mengukur di bagian sini. Kita sentuhkan saja di plus di sini, kita plus ini, kita tes dulu apakah tersambung. Ya, nyambung. Ya, nyambung. Untuk plusnya kita cek negatifnya. Negatif kita, nah ini negatif berfungsi. Kemudian kita bisa melihat di negatif, di data negatif kita gabung di dekat kabel merah. Kita tusukkan dekat kabel merah. Nah, ini kita tusukkan. Kita cari satu-satu untuk di negatifnya. Kita sentuhkan satu-satu yang mana bergerak untuk jarum ampernya, itu yang kita ambil. Sorry, ini gambarnya tidak begitu jelas, tapi itu pada prinsipnya menggunakannya seperti ini. Kita cari untuk di negatifnya yang mana yang bergerak. Nah, yang bergerak adalah itu nomor 2. Jadi kita bisa melihat untuk di data negatifnya bisa kelihatan untuk di sebelah kabel PCC atau bebas. Kemudian untuk kita cari data plusnya, itu kan pindah untuk kabelnya. Sekarang untuk data plus, ini data ini kita cari, kita tusuk seperti ini, dan kita cari, kita sentuhkan di mana yang berfungsi bergerak.
Nah ini semula, nah itu di sebelah USB di tengah-tengah antara P-busnya ini. Itu saja cara mengetahui jalur USB tipe C baik P-bus atau PCC, kemudian data negatif, data positif, kemudian ground untuk USB tipe C menggunakan multitest seperti ini. Mungkin ini saja cara mengetahui jalur daripada USB tipe C menggunakan alat sederhana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang kesusahan bagaimana mencari jalur data ataupun jalur casnya. Bisa kita lakukan seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.